Alright, kita masih ngebahas PRS SE John Mayer Silver Sky ini ya. Ini yang SE harganya itu 10.900.000. Apakah worth it untuk dibeli? Nah, kita bahas di sini. Apa alasannya lo mau beli ini? Apakah ini cukup worth it untuk dibeli dengan harga 10.900.000? Ini SE made in Indonesia. Dan ini ready stock ya di Banggo Musik Bekasi. Oke, jadi menurut gua ini adalah gitar tengah-tengahnya antara soundnya vintage dan modern. Jadi buat lo yang suka sound vintage, kesini masih masuk nih. Dan ada juga lo yang suka sound modern, kesini tetap masuk. Jadi ini tengah-tengahnya nih, ini cukup fleksibel ya dia ya. Dan radiusnya dia 8,5. Buat lo yang suka mainin gitar-gitar Fender dengan radius 725, itu biasa di gitar-gitar klasik seriesnya Fender 725. Kesini masih masuk. Dan yang 9,5 atau seri standarnya Fender radiusnya di sini masih bisa masuk. Jadi ini bener-bener fleksibelnya gitar. Kayaknya ini John Mayer yang udah mikirin banget ya kayak gini-gininya. Jadi lo yang biasa main 725 kena ini masih enak men. Dan lo yang biasa main 9,5 nih radiusnya, kesini juga enggak terlalu jomplang. Misalnya lo 9,5 kena 725, kadang kan aduh kurang nyaman nih atau gimana, nggak terlalu jomplang. Jadi ini bener-bener fleksibel sih menurut gua. Untuk main-main gininya masih nyaman banget, karena radius semakin kecil nilainya dia semakin melengkung gitu men. Jadi kalau semakin melengkung, untuk kita tempelin jempol di atas gini enak nih. Biasa kalau lo lihat John Mayer pasti dia sering banget pasti suka banget begini. Dan ini masih kena, masih agak lumayan enak. Oke? Dan untuk sound, kita bahas untuk sound. Iya, yang gue bilang tadi, soundnya itu setengah vintage, setengah modern. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau kita mau ngejar-ngejar sound vintage, dapat gitu. Dan kita mau ngejar-ngejar sound misalnya kayak musik-musik neo soul lah, masih enak gitu. Jadi menurut gue ini gitar yang sungguh fleksibel ya. Basically Strat model dengan kepala atau headstock dari PRS. Dan untuk necknya, finishnya dia satin atau tidak di furnish, jadi lebih licin, nggak keset gitu. Biasanya ya kalau yang di furnish kan agak keset ya, kalau ini bener-bener licin sih. Jadi feel vintage-nya masih kena banget gitu. Biasa kalau gitar relic yang di bagian neck ini kan udah pasti kadang kita kupas ya, atau kita bikin relic supaya lebih halus atau nggak keset. Nah ini enak banget gitu. Jadi pindah-pindah dari fret ke fret nyaman. Oke, dan terus untuk tremolonya dia 2-point pivot dengan handle yang di model tancap seperti itu. Jadi fitur modernnya masih kena di sini. Dan yang menarik dan gua agak menikmati fiturnya adalah knobnya. Knobnya asik men untuk main gini-gini. Lebih asik karena kita tahu John Mayer suka banget main-main volume kan. Kalau untuk nyari crunch-nya lebih clean, volume biasa kita turunin dikit.
sound yang gue bilang tadi ya setengah-setengahnya menurut gue gitu. Jadi yang kita tahu dan semua orang tahu John Mayer itu bluesman banget. Tapi untuk musik-musik atau untuk album lagu yang dia pakai adalah ya sound pop gitu. Kebanyakan musik pop gitu. Jadi walaupun dia jiwanya ngeblues tapi musik dia pop, jadi mungkin dia ciptain ini supaya nggak vintage banget atau dalam tanda kutip nggak terlalu ngeblues banget, tapi tetap nuansa bluesnya dapat. Jadi buat teman-teman yang suka musik blues tapi kadang memaksa kita untuk tidak bermain blues, misalnya main di top 40 ya, tapi lu masih mau sound blues yang lu pengen, nah ini kena menurut gua gitu. Jadi kenapa kemarin di review kemarin gue bilang ini gitar gua banget ya, karena gue seperti itu gitu. Gue suka main blues, gue suka musik blues, tapi gue nggak ngeband ngeblues gitu. Gue main top 40-an atau pelayanan di gereja atau bahkan lagu-lagu ciptaan gue juga nggak ngeblues banget gitu. Tapi gue suka sound blues, jadi menurut gue wah anjir ini gitar gue banget nih, karena sound bluesnya dapet dan sound untuk top 40-annya masih kena. Ini yang menurut gue anjir ini gitar gue banget nih, gokil. Contoh kita main top 40-an misalnya. Dan saat kita mau ngeblus sungguh fleksibel gitarnya menurut gue. Dan 10.900.000 worth it apa enggak? Jadi sekarang kita tarik ke depan, 10.900.000 worth it apa enggak? Menurut gue cukup worth it untuk harga gitar yang sekarang udah gila-gilaan, brand new, gila-gilaan, semua harga udah gokil. Jadi kalau lo mau tahu Squire aja udah ada yang Squire Classic 5 aja udah mau 8 juta, 7 juta sekian harga barunya. Jadi 10.900.000 oke banget sih hari ini untuk dapetin gitar yang menurut gua gokil seperti ini. Dari sisi sound, playability, dan tampilan juga mewah sekali. Jadi kalau teman-teman yang suka sound blues atau mencintai musik blues tapi di dalam realitanya atau keadaannya kita main top 40-an atau main musik-musik pop, ya ini adalah salah satu solusi gokilnya. Jadi menurut gue kayak gini, PRS Silver Sky John Mayer.